wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Zidan Ardiansyah dengan NIM 02 11 23 195. Saya Windy Rahmawati dengan NIM 02 11 23 194. Saya Jadi Wilhan dengan nomor 02 11 23 199. Saya Yuda Islamianti dengan NIM 02 11 23 193. Saya Zidan Sadat Khairul dengan NIM 02 11 23 196. Di sini kita akan membahas sedikit tentang materi-materi terkait perkembangan teknopreneurship di masa depan. Ikutin terus ya. Check it out. Dalam perkembangan teknopreneurship di masa depan ada beberapa aspek yang berpengaruh. Salah satunya adalah inovasi dan akses teknologi. Perkembangan teknopreneurship di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh inovasi dan akses yang akan semakin mudah terhadap berbagai teknologi baru. Pemanfaatan EOP atau yang biasa dikenal dengan Internet of Things sangat berpengaruh terhadap suatu perkembangan bisnis dan dapat memudahkan seorang teknopreneurship untuk memudahkan kegiatannya. Dengan cara pemanfaatan EOP tersebut, suatu sistem akan saling berkaitan dan berkomunikasi secara langsung dan dapat mengirimkan data-data secara tersendiri. Selain itu juga ada adopsi blockchain dalam bisnis. Hal tersebut berpengaruh terhadap keamanan, transparansi, dan desentralisasi seorang Dengan adanya kolaborasi dan globalisasi akan membentuk masa depan teknopreneurship dengan yang pertama, terdapat akses ke sumber daya global, yaitu dengan tenaga kerja dan modal. Yang kedua, peluang pasar yang luas dan beragam. Yang ketiga, pengembangan tim multinasional dengan perspektif yang beragam. Yang keempat, penyebaran teknologi dan pengaruh ke berbagai negara dan pasar. Dari 4 poin tersebut, ini akan membuka peluang untuk inovasi, pertumbuhan bisnis, dan dampak positif di tingkat lokal maupun global. Teknopreneur yang memanfaatkan kolaborasi global akan memiliki kesempatan besar untuk menciptakan dampak positif yang signifikan. Akses ke pendanaan. Pendanaan adalah faktor kunci dalam keberhasilan startup. Ekosistem yang berkembang menyediakan berbagai sumber pendanaan, mulai dari angel investor, modal venture, dan juga hingga crowdfunding. Angel investor adalah biasanya memberikan pendanaan di tahap awal dengan jumlah yang sangat kecil, sedangkan modal venture menawarkan pendanaan lebih besar. Lalu untuk platform crowdfunding, yaitu memungkinkan startup untuk mengumpulkan dana dan dari sejumlah besar individu. Dan yang ketiga, ada komunikasi dan jaringan. Lalu yang keempat, akses teknologi dan juga infrastruktur. Yang kelima, budidaya inovasi dan juga kewirausahaan. Berikut adalah beberapa elemen penting yang akan membentuk masa depan teknopreneurship, yaitu yang pertama, inkubator dan akselerator. Inkubator dan akselerator adalah sebuah program yang dirancang untuk membantu startup di awal dengan menyediakan sumber daya, monitoring, dan juga jaringan. Transformasi digital di berbagai sektor. Transformasi digital telah menjadi kekuatan pendorong utama yang membuat berbagai sektor industri. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, berbagai sektor telah dikembangkan melalui transformasi digital. Mengadopsi solusi digital, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Berikut ada beberapa sektor utama yang mengalami transformasi digital. Yang pertama yaitu sektor kesehatan. Transformasi digital dalam sektor kesehatan melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan diagnosis, perawatan, dan manajemen pasien. Digitalisasi dalam pendidikan telah membawa perubahan signifikan dalam cara belajar dan mengajar. Platform e-learning seperti kursus U-Academy dan Khan Academy menyediakan akses ke berbagai kursus seperti institusi ternama di seluruh dunia, memungkinkan belajar dengan cara mandiri dan dari mana saja. Selanjutnya yaitu sektor retail. Transformasi digital di sektor retail mengubah cara konsumen berbelanja dan berinteraksi dengan berbagai merek. Salah satu contoh seperti Amazon, Alibaba, dan Tokopedia merupakan salah satu platform
retail belanja online yang telah menyediakan berbagai produk yang dapat dibeli secara online. Selanjutnya, sektor keuangan. Digitalisasi dalam sektor keuangan telah memperkenalkan berbagai layanan dan produk baru yang lebih efisien dan mudah diakses. Layanan keuangan seperti franchise dan pembayaran pajak secara digital melalui platform online. Selanjutnya yaitu sektor manufaktur. Transformasi digital di sektor manufaktur melibatkan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Salah satu contohnya yaitu Internet of Things, memudahkan koneksivitas antar perangkat di pabrik, memantau kinerja mesin, dan melakukan pemeliharaan produktif untuk mengurangi downtime. Selanjutnya, sektor transportasi. Digitalisasi dalam transportasi mengarah pola sistem yang lebih efisien dan sangat menguntungkan. Pengembangan kendaraan otonom dengan teknologi AI dan sensor canggih bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi. Dalam kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI akan semakin terus menjadi pendorong utama dalam menciptakan solusi inovatif yang meningkatkan efisiensi operasional. AI memiliki potensi mengefisiensi tugas-tugas seperti manajemen inventaris, layanan pelanggan melalui via chat. Selain itu, juga pemrosesan pembayaran yang akan mengurangi biaya operasional seorang teknokrasi. Pengembangan produksi dan layanan teknopreneurship akan menjadi efisien dan juga mengurangi dari pengeluarannya, dan juga akan menjadi kecepatan dan dari strategi serta pengambilan keputusan bisnis yang akan lebih cepat. Yang kedua adalah pemanfaatan Internet of Things. Internet of Things atau IoT merupakan sebuah konsep di mana perangkat-perangkat elektronik yang nantinya akan memiliki kemampuan berkomunikasi secara sendiri dan saling berkaitan. Pemanfaatan Internet of Things. Internet of Things atau yang biasa disebut oleh IoT merupakan sebuah konsep di mana perangkat-perangkat elektronik nantinya akan memiliki kemampuan untuk saling berkomunikasi satu sama lain, di mana perangkat tersebut akan memiliki bagian input, proses, dan output, sehingga data-data yang diterima akan melalui koneksi jaringan. Selain itu, dengan IoT, perangkat-perangkat akan terhubung dari berbagai hal, akan berhubungan secara real time. Di bidang manufaktur, IoT dapat digunakan untuk memantau kinerja dan memberikan peringatan sebelum terjadi kerusakan, sehingga mengurangi biaya untuk perawatan dan perbaikan. Di sektor pertanian, IoT memungkinkan untuk pengoperasionalan hasil panen. IoT juga berperan dalam pengembangan sistem cyber security, seperti pengelolaan lalu lintas yang lebih efisien dan sistem pencahayaan lingkungan. Yang ketiga, ada adopsi blockchain dalam bisnis. Blockchain menawarkan keamanan, transparansi, dan desentralisasi yang dapat mengubah berbagai model bisnis. Dari sektor keuangan, blockchain memungkinkan transaksi menjadi aman dan transparan. Yang keempat, ada evolusi komputasi awan atau cloud computing. Cloud computing memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang memungkinkan kepada seorang teknopreneur untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi menjadi lebih efisien. Yang kelima, ada integrasi dampak teknologi pada teknopreneurship. Integrasi dari berbagai teknologi ini akan memungkinkan seorang teknopreneurship untuk menciptakan solusi yang lebih kompetitif dan inovatif. Misalnya dalam bidang kesehatan menggunakan AI, IoT, dan sistem cloud computing. Dan penggunaan juga memainkan suatu peran penting dalam mempersiapkan institusinya teknopreneur ini untuk masa depan institusi dan pendidikan dalam menghasilkan keterampilan teknis dan kewirausahaan yang dapat diperlukan untuk sukses dalam suatu dunia teknologi. Nah, secara keseluruhan strategi teknologi ini sukses untuk membutuhkan kontribusi antara inovasi dan teknologi. Jadi, penjelasan tadi terkait dengan perkembangan teknopreneur di masa depan. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf pada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.